Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari pertama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bismillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam beribadah di bulan suci ini. Keseluruhan ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini untuk mengawali perjumpaan kita ada tanto premium dan ada yang pesanan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece. Ini yang beberapa yang sudah beres, indenan tantu. Diperhatikan videonya semuanya, karena terkadang model bisa sama tapi material bisa sama, model bilahnya bisa sama, tapi serangka biasanya motifnya yang berbeda. Untuk serangka motif dari kayu kali sono keling, hanya motifnya gitu yang membedakan, seperti itu. Oke, dimulai dari yang pertama ini. Tantonya cakep manis, full kayu kipaku, sudah dilengkapi dengan pin kuningan ngeplong buat tambahan aksesoris tali, tengah-tengahnya pakai ring. Untuk mencabut tanto diperhatikan, tidak boleh begini ya. Tetap ketika bentuknya oval atau gepeng, tetap seperti ini, dicabut pelan-pelan. Atau nanti diingat-ingat motifnya, menghadapnya kemana ini. Jangan sampai saat mencabut bilah itu menghadapnya ke arah kita mata bilahnya. Ini yang sering sekali saya perlu sampaikan untuk para pecinta bilah. Terkadang begini, jadi untuk bilah-bilah yang full kayu tanpa pin di sekelilingnya, itu proses pembuatannya, menyatukannya ini menggunakan lem G, hanya kekuatan lem G, sehingga terkadang dia ketika terkena panas ngembang sehingga ini mengelupas. Nah, ini buat Tuan Reno yang kemarin sahabat GSN cabang Malaysia, ini perhatian banget dengan jempol saya yang sempat terluka tipis Tuan Reno. Tidak masalah ini. Nah, itu kemarin ketika membuka yang ini. Nah, ini pesanan dari Bapak Haji Fathur Rahman ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Ini mohon diperhatikan dan disampaikan kepada teman panjenengan yang namanya Irwan Ghafur. Ini kan Irwan Ghafur. Nah, ini perlu diperhatikan betul untuk keseluruhan sahabat GSN, wabil khusus buat Bapak Haji Fathur Rahman, untuk sahabatnya Bapak Irwan Ghafur. Tidak boleh digenggam, mencabut bilah tidak boleh digenggam, tidak boleh digenggam, seperti ini ya. Salah. Jadi megangnya gini yang betul begini. Jauhkan atau hindari jari jemari kita dari serangka bilah bagian depan. Ini saya yang sering sekali menyampaikan, mewanti-wanti buat sahabat GSN ini aja masih terkena, karena kemarin ya kita nggak tahu ini, karena di dalam packingan kardus dulu sempat kita kirim, di tengah jalan beliau meminta jangan dikirim dulu, saya masih mau inden beberapa. Nah, ternyata betul beliau melirik seperti ini yang model panjang tapi minta yang pendek.
Beliau juga minta dibuatkan custom bushcraft, gambar dari beliau. Sudah selesai semuanya, termasuk yang premium ini, yang terakhir yang paling banyak diminati oleh jagal-jagal profesional. Sudah selesai semua. Nah, ini akhirnya kembali perjalanan tengah jalan kita sampaikan kepada pos untuk ditarik. Di tengah jalan ini sudah balik lagi. Nah, kemungkinan karena memuai kena panas atau apa, saya nggak ngerti, cuaca tentunya itu mengelupas, jadi kekuatannya hanya lem ya. Beda dengan yang seperti ini, Galesono keling, jadi pantai gini, kekuatannya berbeda. Kenapa kok nggak beda dari materialnya? Kalau yang ini Galesono keling, yang ini kayu johan, tidak di pantai, kebanyakan hanya di lem. Nah, kemarin pas nyari-nyari tes, kok seperti ada yang nusuk gitu, ada yang menusuk, ternyata mata bilahnya sedikit keluar. Nah, ya seperti itu, harus diperhatikan hati-hati ya. Sampai di mana tadi reviewnya? Kepengen mereview Tanto malah ngelawer, pembahasannya meluas sampai ke pilah-pilah yang lain. Ini Tantonya Kipaku, kayu Kipaku. Nah, seperti ini ya cara mencabutnya. Ini kan salah, ini menghadapnya ke sini. Nanti diingat-ingat, kalau seperti ini bagaimana mengingatnya? Terkadang susah juga, harusnya lempeng lurus. Material baja HSS polosan saja karena tipis banget ini, tipis. Nah, harapan kami untuk video-video tidak di-skip supaya apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan sempurna ke pemirsa semuanya. Ini panjang bilahnya 15,5, terlebar 2,3, ketebalan cuma 1 mili, tipis, jadi tidak bisa dibentuk. Material baja HSS nya ini tidak bisa dibentuk. Kayunya sih yang cakep, ketajamannya standar lah, ketajaman standar saja. Cukup di selis kertas gitu saja. Entah ini HSS apa, yang jelas kemarin sudah kita buatkan review tentang material mentahan baja HSS sampai prosesnya. Tidak diproses dengan tempa ya, tidak ditempa. Kita sisihkan di sini satu. Selanjutnya yang kedua, ini yang kedua, tidak urut, tidak ada nomornya. Full kayu kopi, cakep, dibentuknya kotak, sudah dilengkapi tali, pakai kuningan. Manis buat temen ngopi itu, kalau pisau-pisau gitu keren banget. Meskipun pisau bushcraft, pisau apapun itu buat temen ngopi kalau pas buka, selamat berbuka puasa. Oh, ada hidangan, takjil, ada kopi, dan ada bilah. Itu ciri khasnya kalau kita itu pecinta bilah gitu. Bilah-bilah tradisional itu cakep, dipakainya itu indah. Ini ya, full kayu kopi. Di sini sudah dilengkapi tali, di sini juga dikasih lubang untuk tambahan tali barangkali. Nah, ini juga nggak bisa kita ketahui. Yang penting hati-hati saat mencabutnya. Materialnya ini baja Bohler K110. Untuk bentuk bilahnya saya langsung terfokus di ujung bilah, bisa untuk seset. Tapi sayang, selalu saya bilang kalau bilah premium itu jangan dipakai seset, sayang. Cari bilah-bilah yang kurang bagus gitu aja. Eman gitu maksudnya. Ini juga, kalau ini dari Picasso ditarik naik ke atas sampai ujung, baliknya juga demikian. Kenapa saya sampaikan baliknya? Karena kadang-kadang cuman satu sisi, berarti single bevel. Nah, kalau kita sampaikan keduanya gini, orang pasti tahu, oh, tidak single bevel. Bohler K110 panjang bilah 10,5, terlebar 2 kurang ya, 2 cm-nya kurang 1 atau 2 mili, kurang 2 mili. Jadi terlebarnya 1,8, ketebalan 3,5 mili. 3 mili ya, tebalnya 3 mili, menipis. Ini cakep.
dari luarnya cakep. Kalau bohler gini guys, benar-benar ini bisa untuk sembelihan. Aplikasinya buat apa? Buat sembelih unggas, bebek, mentok, ayam, burung bisa. Masukkannya juga gitu. Kalau tanto kita press, kalau tidak bisa gini dimasukkan, kok tidak bisa, jangan dipaksa, berarti salah, harus dipaskan, press seperti ini. Kita sisihkan. Selanjutnya brul amboina, manis banget, full brul amboina. Sudah dikasih tali di ujung sini, juga dikasih lubang, barangkali mau dikasih tali lagi. Ini tanduk tengah-tengah buat garisnya. Nah, diingat-ingat sendiri motifnya, cara mencabutnya biar aman. Material juga sama, ini bohler K110 seperti ini, sudah di mirror. Manis banget, manis kalau kecil-kecil gini. Panjang bilah 9,5, terlebar 2 cm, ketebalannya 3 mili, 2,5 enggak sampai 2,5 mili. Oke ya, cukup manis. Kalau misalkan kurang, oh ya, nggak pas ya, harus cari yang pas. Oke. Selanjutnya ini ada si kembar. Si kembar ini ciri-ciri khasnya gimana ya? Ini soalnya satu potongan kayu, jadi makanya dia benar-benar hampir mirip kembar kan. Potongan kayu. Galih sono keling, motifnya cakep. Kembar ini ya. Oh, dari panjang pendeknya guys. Yang bawah sedikit lebih pendek. Yang bawah kita lihat. Oke. Nah, ini kalau tanto itu sebenarnya dari Ricasso ditarik naik ke atas, terus ujung bilahnya di sudut. Perhatikan. Tanto katana ini seperti ini. Di sudut. Mana ya, bisa biar tampak. Nah, ini. Baliknya juga demikian. Nah, di sudut. Ini paling sulit pengerjaannya. Sulit banget. Tidak single bevel ya, tapi double. Dari sini juga begitu. Material baja bohler K110. Perhatikan ring depan belakang di sini. Kuningan maksud saya, kuningannya depan belakang. Tengah pakai dural. Benar-benar jelimet. Jelimet alias rumit pengerjaan. Panjang bilah 11,4, lebar 2 cm, ketebalan 4 mili tebalnya, 4,5 malah, 4,5 tebal ya. Seperti ini. Sudah, kita lanjut biar tidak terlalu kepanjangan durasinya. Kembarannya salah kan, saya gini aja salah menghadapnya ke tangan saya. Oke. Sama juga dari Ricasso naik ke atas, ujung di sudut. Nah, sebaliknya juga demikian, narik sudut. Ini yang rumit. Tapi kalau tebal dia bisa dibentuk di sudut, bisa kalau tebal. Material juga sama, bohler K110, depan belakang pakai kuningan, ini kuningan, ini pakai duralium. 12 cm ya kan, yang tadi kan lebih pendek, ini lebih panjang. Yang ini 12 cm panjangnya. Terlebar 2,1 dan ketebalan 4,5. Kalau tebalnya sama. Empuk. Oval kalau yang ini ya. Apa namanya, tidak bulat. Agak gepeng gitu. Selanjutnya nih, saya untuk menahakan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys, tadi saya bilangnya 7, ini 8 piece. Ini cakep ini.
loreng. Tanto loreng. Jadi galis sono kelingnya benar-benar pilihan. Terus ini di kotak, bentuknya kotak, di pinggirnya dia tidak ngotak persis gitu ya, cakep lah seperti ini. Sudah dilengkapi tali, kasih lubang di ujung. Pembatasnya pakai kuningan, manis banget buat temen ngopi guys. Oke loh, masih salah aja kita, jabut aja masih salah karena kotak tidak ada ciri khasnya, tidak ada ciri khas. Biasanya kalau saya ngasih tahu untuk tanto dikasih ciri khas, misalkan dari motif. Oh, motifnya seperti ini di sini. Diingat-ingat kalau motif ini harus di tangan kita yang digenggam. Jadi nanti mata bilah menghadap ke sana. Tapi kalau ini kan nggak kelihatan yang mana ini. Nah, seperti itu. Yang ini material sama Bohler K110. Ini lebih tipis. Kategori 11 cm, kurang 2 mili. Terlebar 2 cm, ketebalan 4 mili. Ya. Ini enak buat sembelihan unggas burung ayam. Enak ini guys. Manis, fresh banget buat teman ngopi saat kita berbuka. Nah, yang selanjutnya di sini, ini saya belum tahu ya, yang pesanan yang mana saja yang siap dikirim. Ini kan sudah tayang, berarti siap kirim. Yang tahu adminnya, yang tahu admin. Jadi kalau untuk konsumen baru dan merasa baru bertransaksi, belum pengen gitu, tapi belum ada akad di sebelumnya, berarti inden, PO, inden. Jadi saya mau seperti itu ya, kita buatkan dulu. Selanjutnya nih, full galis sono keling, dipin kuningan ngeplong, sudah dikasihkan tali. Nah, ini dural pakai kuningan. Bentuknya unik ini. Jadi garis-garis ibarat kotak-kotak itu, ini sarang tawon gitu ya. Tidak oval juga tidak kotak. Oke, jabutnya yang penting, salah lagi. Jabutnya yang penting hati-hati. Mantap, gede guys. Jadi lega. Garisnya lurus banget sampai ujung di sudut. Sebaliknya juga sampai ujung di sudut. Keren. Material baja Bohler K110. Ini mantap, 16 cm panjangnya. Terlebarnya 2,4 atau 2,3 lah, 2,3 gitu aja ya. Terlebar ketebalan 4 mili. Tebalnya 4 mili. Yang ini 16 cm buat sembelihan domba bisa. Dengan catatan bilah itu tidak harus ini, tidak harus itu. Untuk sembelihan hanya ada 2 catatan yang sampai sekarang, hanya ada 2 yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Itu saja. Masalah bilah bentuknya bagaimanapun terserah, yang penting tajam. Ini bisa untuk sembelih domba, kambing, kibas, biri-biri bisa. Subhanallah, megangnya sombong amat ini. Megang sombong ini. Terus mantap. Oke ya, lanjut, sudah durasinya terlalu panjang. Yang terakhir, ini pesanan orang Surabaya. Kalau yang ini saya ingat, kalau yang lain nggak ingat. Galis sono keling pilihan, motifnya cakep banget. Nah, ini motifnya kan bisa untuk membedakan, nanti si pemilik bisa tahu. Misalkan ini sudutnya di pojok sini dikasih pin, ini dikasih lubang, maksudnya lubang untuk talinya, sudah dilengkapi tali. Depan belakang kuningan, tengah dural. Sudut ngotak, terus pojoknya di sudut. Nah, jadi ingat, untuk lubang ini berarti dia di bawah posisinya, megangnya gini, tarik set. Nah, ini di bawah mata bilahnya gini. Mirror banget, mirror kaca Bohler K110 yang saya sampaikan di sini. Ini tengah ini dural, depan belakang kuningan. Nah, manis. Di sudut semuanya seperti katana.
panjang bilahnya 20,3, panjang bilah 20,3, terlebarnya 2,3, ketebalan 4,5 mili, 4,5, 20 cm. Buat sembelihan domba ya enak banget, sangat enak. Yang berani 20 cm bisa untuk sembelih sapi. Saya belum berani. Masya Allah, mantap banget. Oke, seperti itu mungkin reviewnya tentang Tanto Premium. Untuk pemesanan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung di video Golo Sembelih Nusantara, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis dan bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kita posting video-video terbaru. Eman nanti barangkali ada promo, barangkali ada Jumat Berkah dan lain sebagainya. Jadi subscribe itu gratis supaya ada notifikasi. Yang ditanyakan barang lama, kebanyakan gitu karena belum subscribe. Oke, subscribe mulai sekarang dan ikuti terus channel dari Golo Sembelih Nusantara. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.